Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Susan Caroline Rahawarin. Saya dari kelompok KKN 51. Di sini saya akan berbagi tentang 5 cara mengelola keuangan di masa pandemi, khususnya buat UMKM di Desa Malang. Baik, yang pertama yaitu mengurangi biaya operasional. Dalam melaksanakan bisnis, pasti kita mempunyai catatan keuangan yang lengkap, baik per hari, per minggu, ataupun per bulan. Dalam situasi seperti begini, catatan keuangan itu sangat berfungsi dan berguna. Kita dapat melihat catatan keuangan itu dan kita dapat menganalisa manakah catatan keuangan yang sangat tinggi, manakah biaya yang sangat tinggi, apakah biaya produksi ataukah biaya operasional atau bahkan biaya yang lain. Misalkan biaya yang paling tinggi adalah biaya dalam jasa pengiriman. Nah, kita dapat menganalisis apa yang harus kita lakukan untuk menghemat biaya tersebut. Apakah kita harus bekerja sama dengan ojek online ataukah kita harus meminta kepada konsumen untuk yang beli dalam jumlah banyak agar dapat mengambil di tempatnya sendiri begitu. Baik, yang kedua adalah melakukan evaluasi biaya pengeluaran. Ini tuh berkaitan dengan yang pertama yaitu mengurangi biaya operasional. Nah, seperti yang kita tahu, kita kan mempunyai catatan keuangan nih. Catatan keuangan yang lengkap baik per minggu, per hari, ataupun per bulan. Kita dapat melihat dalam catatan keuangan itu manakah biaya yang paling tinggi. Nah, kita dapat mengevaluasi sehingga biaya itu boleh berkurang. Misalkan biaya yang paling tinggi adalah biaya pembelian bahan baku. Kita adalah tipe jenis usaha yang sering sekali membeli bahan baku dalam jumlah banyak untuk disimpan dan di stok gitu. Dalam situasi seperti begini berarti kita dapat mengurangi nih pembelian bahan bakunya, jangan terlalu banyak, jangan berlebihan, tetapi kita beli cukup untuk kita gunakan. Mungkin seperti begitu. Yang berikutnya yaitu negosiasi dengan pemasok. Dalam situasi seperti begini, kita sesama pembisnis biasanya saling mengerti. Nah, kita bisa tuh negosiasi dengan pemasok kita. Misalkan biasanya kita mengambil bahan baku, kita membayarnya langsung cash dan tunai gitu. Kita tidak perlu mengansur beberapa kali. Nah, kita boleh tanya sama mereka, kita boleh negosiasi sama mereka, apakah bolehkah mereka mengizinkan kita mengambil bahan baku, tetapi kita boleh dalam membayarnya kita boleh mengansur beberapa kali, sehingga itu dapat membantu mengelola keuangan kita. Yang berikutnya yaitu teknologi sebagai alat untuk promosi. Seperti yang kita tahu, di masa pandemi ini teknologi sangat berperan penting dalam setiap aspek kehidupan kita, terutama di bagian bisnis kita. Teknologi yang dimaksud adalah sosial media. Nah, kita dapat mempromosikan produk kita di sosial media sehingga dapat dikenal bukan hanya oleh orang yang tinggal di sekeliling kita, namun orang di luar tempat tinggal kita juga dapat mengenalnya dan dapat membelinya, sehingga cash flow kita atau pendapatan kita dapat meningkat dan kita dapat mengelola keuangan kita dengan baik di masa pandemi ini. Yang terakhir yaitu pahami yang Anda butuhkan. Seperti yang kita tahu, terutama di masa pandemi ini, seharusnya kita lebih bisa untuk membedakan mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Jangan membeli barang karena keinginan kita, tetapi kita membeli barang karena kita butuhkan. Hal tersebut juga berlaku dalam bisnis kita. Kita dapat membuat dua tabungan yang berbeda, yaitu tabungan bisnis kita dan tabungan pribadi kita. Kedua hal tersebut adalah hal yang terpisah, jangan mencampurkan. Kadang kita mencampurkan kedua hal tersebut sehingga keuangan kita kadang berantakan untuk mengelola bisnis kita karena kita sudah mencampur ini urusan pribadi kita dalam bisnis kita, seperti begitu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu ibu bapak sekalian dalam mengelola keuangan di masa pandemi. Terima kasih.